Shalom teman-teman semua. Wah, senang sekali nih ya bisa ketemu lagi di ibadah online dan kita masih dalam series yang sama, yaitu di bulan September kita mau bahas tentang relationship. Dan minggu yang lalu kita tuh udah denger gitu, Ko Ito sama Ci Jovi sharing tentang bagaimana sih menemukan pasangan yang sepadan juga seimbang. Nah, semoga yang masih single ya menemukan banyak pelajaran dari situ. Dan hari ini Cici ditemanin sama Ko Bonar, kita mau sharing tentang seudah kemarin nemuin pasangan yang sepadan dan seimbang, what's next? Apa sih yang selanjutnya akan terjadi gitu? Tahap selanjutnya tuh seperti apa? Dan mungkin sebelum kita mau sharing-sharing firman, kita mau sama-sama tundukkan kepala dulu, kita mau sama-sama berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan, kami percaya ini semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian, penyembahan dari hati kami. Dan sebentar kami mau membuka hati kami, biar kami bisa menerima firman-Mu sehingga di kehidupan muda kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Kami benar-benar menemukan rencana-Mu dan bahkan nanti someday suatu saat kami bisa berkeluarga, melahirkan keturunan ilahi yang benar-benar memberkati kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, buka hati kami mau membuka hati kami Tuhan dan kami mau menerima firman-Mu, kami percaya Engkau yang memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, banyak orang yang udah ngerasa bahwa ketika udah nemuin pasangan yang sepadan dan seimbang, itu tuh kayaknya gak akan ada konflik. Mungkin kita pernah dengar tentang kehidupan yang diakhiri dengan kalimat ini, and they live happily ever after. That's right. Dan akhirnya mereka hidup berbahagia selamanya. Nah makanya nggak heran kalau ketika kita kalau kita udah berpasangannya terus kita mau melanjutkan lebih serius lagi. Misalnya kita mau tunangan atau udah mau persiapkan pernikahan gitu. Nah tapi totonya ternyata ada ketidakcocokan yang diketemukan. Nah banyak langsung mereka tuh memilih berhenti, langsung nelpon vendornya. Saya nggak jadi nikah, balikin DP saya. Misalnya kayak gitu. Ya bukan cuman batal nikah nih, tapi ada juga terutama yang cewek-cewek nih kadang suka gini. Mereka tetap mau mempertahankan hubungan ini dan bilang cocok lah ini mah cocok gitu ya. Yakin kok cocok. Jadi mereka tuh lari dari kenyataan dan ini berbahaya sekali loh. Karena ketika kita bilang ini satu hubungan yang sebetulnya nggak cocok tapi kita paksa ini tuh cocok, ini tuh cocok. Itu bisa masuk ke dalam hubungan yang kita kenal dengan istilah toxic relationship. Atau hubungan yang tidak baik ya, toxic beracun gitu. Nah, jadi sebenarnya happily ever after itu sebenarnya bisa terjadi nggak sih dalam kehidupan berpasangan kita? Nah, menurut kalian gimana? Boleh coba ketik di kolom chat ya. Happily ever after itu bisa atau happily ever after itu mustahil? Ya, mana tim bisa? Nah, mana tim mustahil coba ya. Coba diketik ya. Bisa apa enggak nih happily ever after ya? Nah, buat di kehidupan kita juga menggumuli hal ini gitu kan. Nah, jadi waktu kita masuk ke bimbingan pranikah, salah satu pertanyaan yang keluar dari mulut counselor kita yang cukup mencengangkan adalah dia nggak nanya gitu, kamu cocok nggak atau udah pacaran berapa lama gitu, nggak. Yang salah satu pertanyaan pertama yang dia tanya adalah udah berantem belum? Nah, udah berantem belum? Iya kan? Nah kita jadi shock juga gitu ya, kok malah ditanya gitu sih, kan kita mestinya cocok-cocok aja dong, kita kan mesti damai gitu, hidup damai. Bahkan bangga ya, nggak pernah berantem gitu. Belum berantem nih kita, nggak pernah ya kan. Nah tapi karena ya soalnya kita waktu belum ikut kelas pranikah itu, kita juga udah ikut ngisi kayak kuesioner gitu, ada satu dokumen isinya berapa, 150 pertanyaan ada ya, banyak lah gitu. Nah di dokumen ini ada pertanyaan-pertanyaan misalnya kayak hobinya apa, mimpinya apa, tujuan hidup apa, nanti mau punya anak berapa. Nah seperti itu ya, nah jadi kita jawab, kayaknya kita merasa lumayan cocok gitu ya. Nah misalnya hobi nonton YouTube. Ya kan, terus wisata kuliner, kita nyari-nyari hunting kuliner yang baru gitu kan, itu hobi kita misalnya. Terus abis itu juga mimpi, kita pengen traveling, pengen see the world, pengen keliling dunia gitu kan. Atau ditanya juga mau punya anak berapa, kita jawab minimal 2, maksimal terserah Tuhan. Waktu itu gitu sih ya, sekarang ya we'll see. Nah jadi kita pikir kita lumayan selaras gitu di hal-hal yang seperti ini.
Tapi ternyata kesamaan secara pemikiran aja nggak cukup gitu. Nah jadi setelah waktu habis counseling session itu, kita malah dikasih PR. Sebelum sesi berikutnya, kita harus berantem dulu. Ya benar. Nah jadi ada satu istilah juga yang pernah saya dengar ya, nasihat gitu. Dia bilang gini, sebelum kamu bisa cocok, biasanya kamu tuh harus cekcok. Ya. Sebelum bisa cocok, biasanya harus cekcok. Benar. Kalau kamu belum cekcok, kayaknya kamu belum yakin nih, kamu tuh sebenarnya bisa cocok apa enggak. Nah jadi sebetulnya happily ever after yang tanpa konflik, tanpa cekcok itu sih menurut saya sih hampir nggak akan pernah ada lah, hampir mustahil gitu ya. Karena pada dasarnya kita ini orang yang berbeda. Kita ini Tuhan ciptakan juga secara berbeda. Kita lihat di Kejadian ya, Adam itu diciptakan dari apa? Tanah. Bener nggak? Kalau Hawa itu diciptakan dari tulangnya Adam. Jadi dari situ aja kita ngelihat bahwa ini tuh beda gitu. Wanita dan pria diciptakan tuh dengan perbedaan. Kemarin minggu lalu Ci Jovita sharing soal sepatu ya. Sepatu cat sama sepatu wedges katanya. Kalau jalan, kalau nggak sepadan kan nggak enak. Susah ya. Tapi saya mau bilang gini, kalau kita pakai sepatu cats ya dua-duanya cats atau dua-duanya wedges. Ini juga nggak bisa dibilang dua-duanya sama loh. Kan ada kanan ada kiri, bener gak sih? Oh iya. Gak mungkin Benar, dong kita dua-duanya jalan pakai kanan gitu. Nah jadi seringkali kita tuh lupa bahwa Tuhan tuh ciptain kita unik. Nah jadi sebenarnya karena kita ini nggak sama, berantem itu adalah sesuatu hal yang wajar. Mungkin kaget ya. Wow. Biasanya kan dibilang kayak kamu rukun-rukun ya, tapi ini tuh saya mau bilang berantem itu hal yang wajar. Dan mungkin hal yang harus dilewati oleh setiap pasangan. Nah tapi meskipun demikian kita mau ngomong bahwa nggak semua pertengkaran itu sehat loh. Jadi kita harus mastiin bukan kita menghindari pertengkaran, tapi kita memanage pertengkaran itu seperti apa sehingga pertengkaran itu sehat. Nah gimana sih caranya ya biar kita itu bisa bertengkar dengan sehat. Hari ini ada 4 hal yang kita mau sharingin. Dan biar semuanya bisa cepat inget ya, saya mau singkat dengan satu kata yaitu unik. Ya tadi kan kita bilang wanita pria diciptakan secara unik ya. Benar. Jadi ini ada 4 hal unik. Ketik di kolom komen unik ya. Jadi gampang diingat nih, unik. Kita akan bahas ini secara tag team, jadi secara bergantian. Jadi sementara nanti saya sharing firman Tuhan, Kobonan akan duduk di sana dan cheering ya. Nanti kita akan gantian ya. Yuk, kita mau fokus dulu ke yang pertama. U, apa itu U? U yang pertama ini adalah utuh. Sekali lagi utuh. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Teman-teman pasti pernah dengar istilah soulmate. Benar gak sih? Soulmate. I'm looking for my soulmate. Saya mencari soulmate saya. Soulmate ini seringkali diartikan sebagai seseorang yang dianggap membuat kita komplit ya. Jadi ini banyak banget istilah ini tuh sering dipakai di dongeng-dongeng, di cerita-cerita cinta. Saya kasih beberapa contoh ya. The Beast, dia membutuhkan beauty, the beauty ya, untuk bisa menghilangkan kutukan dia. Setelah ketemu sama beauty, the Beast itu berubah jadi pangeran yang tampan. Terus yang cewek, Putri Aurora, Putri Tidur, dia membutuhkan pangeran yang tampan, Prince Charming buat membangkitkan dia dari tidurnya. Benar gak sih? Terus yang terakhir-terakhir ini mungkin ada yang tahu Ko Mun Yeong ya. Si Ko Mun Yeong ini tuh membutuhkan Moon Kang Tae katanya untuk melengkapkan dia. Karena kalau enggak nanti dia bisa meledak katanya kayak bom. Jadi kelihatannya tuh ada, soulmate tuh benar-benar ada gitu. Dan seringkali kita tuh jadi merasa di dalam hidup kita tuh membutuhkan soulmate itu sehingga kita bisa lengkap. Padahal teman-teman istilah soulmate ini
sebetulnya berasal dari sebuah mitos Yunani. Sama sekali bukan Kristen. Dia mengajarkan bahwa dulu dewa-dewa itu takut sekali kekuatannya itu bisa dikalahkan sama manusia. Karena ternyata manusia itu menurut mereka ya memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Akhirnya dewa-dewa berembuk dan akhirnya diambil keputusan, oke, biar kita nggak dikalahkan, kita belah aja manusia jadi dua. Satu perempuan, satu laki-laki. Kalau nanti mereka bisa menemukan soulmate-nya ini, pasangannya ini dengan tepat, maka baru mereka bisa punya kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi dari mitos ini kita mulai melihat bahwa kayaknya bener deh harus temuin soulmate. Padahal 100% ini tuh mitos belaka gitu. Nah, padahal firman Tuhan menceritakan dari yang kita baca tadi ya, kita itu diciptakan serupa dan segambar. Bukan setengah rupa dan setengah gambar ya. Tapi kita diciptakan tuh serupa dan segambar. Artinya apa? Artinya kita itu diciptakan utuh. Dan saya mau bilang gini, ketika kita utuh, percaya konflik yang ada di dalam hubungan kamu itu bisa berkurang drastis sekali. Dan kalau kita utuh, mungkin ada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, tapi sifatnya lebih ke pertengkaran yang memang esensial atau pertengkaran yang sehat. Sebaliknya kalau pertengkarannya, kalau kita belum utuh, pertengkarannya itu jadi lebih sering dan kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Ciri-ciri orang utuh itu apa sih? Kita bisa ambil lihat ya diri kita sendiri. Salah satunya yang pertama, orang yang utuh gambar dirinya pulih. Artinya dia nggak menilai dirinya, worth-nya dari apa kata orang. Sehingga ketika kalau ada orang komen sama dia tuh nggak langsung baperan. Berapa banyak di sini ya, ada orang yang udah pacaran, waktu mau ngedate nih, tiba-tiba cowoknya bilang gini, "Say, kamu kok selama ini pakai celana terus sih? Coba gitu kali-kali pakai rok biar kayak perempuan." Kalau si ceweknya nggak utuh nih ya, dia akan merasa, aduh, cowok saya tuh nggak menerima saya apa adanya, nggak kira-kira sama cowok sendiri tuh kayaknya dituntut. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kalau orang yang utuh, ceweknya udah utuh nih, dia dikasih masukan, dia akan bilang gini, oh iya bener juga ya, saya jarang pakai rok loh. Ya bolehlah mulai dandan mulai dari sekarang. Lihat perbedaannya, kalau kita utuh, gambar diri kita udah pulih. Sehingga kalau ada orang yang kasih kita masukan, kita nggak lihat sebagai kritik, tapi justru sebagai sesuatu yang bisa membangun kita. Ciri orang yang utuh itu apa? Dia bisa menerima keadaan. Sehingga dia nggak memaksakan kehendaknya sama pasangannya. Seringkali pertengkaran ini terjadi karena pasangan ini memaksakan diri kehendaknya sama pacarnya. Contoh misalnya gini ya, ada satu cewek, karena saya cewek kan jadi saya ambil contohnya banyak yang cewek. Kasihin, say, lihat deh teman aku ya yang se-SD, se-SMP, kalau pacaran tuh ya jalannya tuh udah gak pakai motor, udah pakai mobil, kamu gimana sih? Nih gimana ambil bisnis, buka bisnis kayaknya nggak maju-maju. Saya tuh udah tiap hari kayak naik motor sama kamu, sekarang sering hujan, nanti kehujanan. Aduh, cobalah kamu kerja yang lebih baik gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini ketika kita belum utuh, kita memaksakan kehendak kita. Padahal ternyata pacar kita tuh udah berusaha mati-matian ya di tengah corona membangkitkan bisnisnya. Dan itu nggak mudah. Pasti saya jamin terjadi pertengkaran. Yang ketiga, orang yang utuh itu nggak hitung-hitungan. Sehingga dia tuh akan berbagi dengan senang hati. Dia bukan orang yang bales ya, saling bales gitu. Sering banget lah ada orang yang mungkin udah pacaran, terus saya tanya gini, kok tumben kamu nggak ngabarin pacar kamu? Biasanya suka ngabarin. Iya Ci, abisnya dia juga kemarin pergi nggak ngabarin saya. Ya udah saya bales aja sekarang. Kan gantian dia kemarin nggak ngabarin, ya saya juga nggak akan ngabarin dong hari ini. Itu orang yang belum utuh. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan ya, kesalahan pacarnya dihitung-hitung sama dia dan mau dibalas lagi. Nah, kita lihat ternyata kalau orang yang gak utuh itu tuh banyak banget pertengkaran yang gak sehat. Sementara kalau kita utuh, pertengkarannya tuh bisa jadi lebih bermutu. Di sini saya ada 2 gelas nih ya, setengah dan setengah. Seringkali kita pikir gini, kita membutuhkan orang yang bisa memenuhkan kita. Kalau kedua pasangan ini nggak utuh, anggap ya pasangan yang si ceweknya setengah nggak utuh, cowoknya setengah nggak utuh. Seringkali yang terjadi apa?
Si ceweknya expect si cowoknya memenuhkan dia. Oke, mungkin dengan perhatian ya, mungkin dengan kasih sayang, kelembutan dan segala macam lah ya. Sampai satu kali ceweknya ngerasa iya bener, dia tuh bener banget buat saya banget. Tapi kamu lihat apa yang terjadi sama cowoknya. Ya, dia yang jadi kosong sekarang. Makanya seringkali di dalam sebuah hubungan itu orang tuh suka ngerasa capek. Sering banget saya bilang, saya dengar kayak capek Ci. Ya karena ini nih. Atau misalnya ya, si ini kasih banyak ke dia. Ya berarti ceweknya sekarang yang kosong. Ceweknya akan bilang duluan, aduh kayaknya saya capek. Tapi kalau misalnya dua-dua ini penuh, mereka tuh akan saling melengkapi. Akan saling memenuhkan. Jadi benar-benar penting banget untuk kita mengurangi pertengkaran itu dengan cara kita jadi orang yang utuh. 1 tambah 1 sama dengan 1. Nggak bisa setengah tambah setengah sama dengan 1, itu matematika. Tapi kalau kita mau punya satu keluarga yang utuh, cuman orang yang utuh dengan orang yang utuh bisa membuat keluarga yang utuh. Nah, bagaimana dengan kamu ya, teman-teman yang mungkin udah pacaran. Selama ini kalau kamu bertengkar, apakah kamu merasa kalau pertengkaran itu terjadi karena kamu tuh belum utuh, karakter kamu tuh belum dipulihkan gitu. Jangan harap pasangan kamu bisa memenuhkan kamu. Kalau misalnya kamu bilang, oke, saya rasa saya belum utuh. Minta Tuhan penuhi kekosongan hati kamu. Karena sekali lagi nggak bisa kamu expect dari pacar kamu. Pastikan kamu isi dulu hidup dekat dengan Tuhan, banyak baca firman sehingga gambar diri kamu pulih, kamu nggak hitung-hitungan lagi, kamu bisa menerima keadaan dan saya jamin ketika itu terjadi pertengkaran dalam hubungan kamu bisa berkurang. Oke, jadi itu yang pertama utuh. Yang kedua adalah N. Nilai. Ya. Nah, bertengkar itu kan memang biasa jadinya. Kayak tadi Cijes bilang bahwa pertengkaran itu nggak bisa dihindari tapi harus kita manage. Ya, jadi pertengkaran yang nggak sehat itu terjadi biasa karena ada nilai-nilai yang dilanggar. Saat kita melanggar nilai-nilai, pasti akhirnya ada pertengkaran atau cekcok itu tadi ya. Nah, nilai-nilai itu apa? Nilai adalah peraturan main yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan peraturan ini yang membuat seorang wanita dan pria bisa berbahagia di dalam hubungan dan akhirnya of course pernikahan. Nah gitu ya, nah nilai-nilai Tuhan ini harus masuk ke dalam dirimu. Karena Tuhan memberikan kita nilai-nilai atau kita bisa sebut sebagai prinsip. Prinsip hidup supaya kita bisa hidup berkemenangan. Tapi ingat, bukan menang berantem ya. Kita menang atas dosa. Supaya kita bisa hidup rukun dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman-teman di gereja dan akhirnya dalam masyarakat. Kita bisa baca di Yosua 1 ayat 7c. Di sana dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan do not swerve from it to the right or to the left so that you may be successful in all you do. Kalau tadi di bahasa Indonesia dikatakan beruntung, mungkin lebih tepatnya adalah kalau kita tetap di jalannya Tuhan kita akan sukses. Kita akan berhasil, bukan hanya beruntung tapi kita akan sukses. In all you do, termasuk di dalam hubungan. Nah boleh coba diketik di comment chat, successful in all you do. Sukses dalam hal apapun, termasuk hubungan. Ya kan? Pada dasarnya suatu hubungan bisa terjalin dengan baik kalau keduanya mengikuti aturan. Ya. Nah ibaratnya kayak misalnya orang berdansa. Misalnya kita berdansa dengan pasangan kita, nggak bisa cuman saya aja ngikutin irama gitu. Oh saya lagi pengen irama yang cepet. Saya lagi pengen jazz atau hip hop gitu ya. Tapi pasangan saya pengennya irama waltz misalnya gitu kan. Nah itu kan nggak akan bisa. Kita malah adanya kita saling injak gitu kan. Atau malah tabrakan jatuh. Kita harus berdansa dengan irama yang sama. Nah jadi itu penting sekali untuk mengurangi pertengkaran. Jangan sampai kita melanggar nilai-nilai Tuhan yang udah ditetapkan. Saya kasih satu contoh, nah mungkin salah satu nilai yang sangat penting tapi jarang dibahas. Nah kita terbuka aja ya, karena kita semua udah sama-sama dewasa. Saya ingin membahas satu topik, sex before marriage atau hubungan seksual di luar pernikahan. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 4 ayat 3-5, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi jelas ya, hubungan intim sebelum menikah itu dilarang. Nah, pertanyaannya, prinsip hidup ini apa benar-benar kamu percaya? Apakah kalian berdua sungguh percaya pada nilai ini? Jika tidak, nah dijamin hubungan ini akan banyak dibumbui pertengkaran. Meskipun mungkin waktu kalian sampai ngelakuinnya ya, nggak ada yang tahu mungkin. Tapi perbuatan itu akan mempengaruhi kalian dan hubungan kalian. Nah, di dalam Alkitab, seks itu kan sebenarnya adalah hadiah. Hadiah yang Tuhan berikan kepada sepasang suami istri. Tuhan tidak larang untuk suami istri, tapi itu adalah suatu hadiah. Nah, kenapa? Karena hubungan seks itu bukan hanya secara jasmani, itu adalah sesuatu, kalau hubungan suami istri itu adalah hubungan yang bukan hanya secara jasmani, tapi jiwa dan roh juga ikut berperan. Kalau kita hanya melihat seks, kalau nilai kita seks adalah kepuasan jasmani, kita akan miss out, kita akan kehilangan rencana awal Tuhan dalam menciptakan pernikahan. Dan kalau kita terlalu cepat mengakses sesuatu yang seharusnya belum menjadi bagian kita, banyak yang malah hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya kita ambil contoh sebuah pisau. Saya punya anak, seorang anak laki-laki namanya Benayah, dia baru 13 bulan, jadi setahun lebih sebulan. Apakah saya akan memberikan dia sebuah pisau untuk menjadi mainan? Atau dia pakai? Tentu tidak. Kalau misalnya sendok atau garpu mungkin oke lah ya, yang dari rubber atau dari plastik masih oke. Tapi kalau pisau, saya nggak akan pernah memberikan kepada dia, karena dia masih belum mengerti bahayanya itu gimana. Tapi kalau nanti dia udah besar, dia udah misalnya dia ingin menjadi seorang chef, atau dia ingin pergi camping menjadi seorang pramuka, tentu saya akan berikan, karena dia sudah tahu dan ini sudah waktunya. Karena kalau enggak, kalau totonya dia misalnya sekarang ini dia ngambil pisau di belakang saya, itu kan bisa bahaya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi buat orang lain juga. Sama dengan sex before marriage. Nah, banyak juga cerita pasangan-pasangan yang tadinya saling cinta, saling mengasihi. Tapi pas mereka melangkahi batas, value-value ini tidak mereka ikuti. Mereka kebobolan misalnya, akhirnya berhubungan seks. Malah ada yang akhirnya malah mereka saling benci. Entah karena mungkin mereka merasa malu, merasa berdosa, merasa bersalah. Atau mungkin mereka berpikir bahwa ya udah saya udah mendapatkan apa yang saya inginkan, saya bisa mendapatkannya. Jadi dia semena-mena sama pacarnya. Habis manis sepah dibuang. Di dalam Alkitab juga tertulis kisah Amnon dan Tamar. Kita bisa baca di 2 Samuel 13. Saya akan ringkas percepat aja ya. Kita membaca bahwa bagaimana Amnon itu jatuh cinta kepada Tamar. Tapi karena dia dibutakan hawa nafsu, dia akhirnya bersiasat untuk mendapatkan Tamar. Tamar diperintahkan Daud, ayahnya, untuk merawat Amnon yang pura-pura sakit, yang masih kakaknya juga sebenarnya. Nah, kita bisa baca mulai dari ayat 11. Ketika Tamar ini menghidangkan kue yang dia bikin kepada si Amnon supaya ia makan, Amnon dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Nih perhatikan ya. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia. Lalu tidur dengan dia. Ayat 15 yang sangat mencengangkan ya. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata, "Bangun, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Nah, saya nggak habis pikir loh ya. 1 menit si Amnon itu tergila-gila sama si Tamar. Sayang banget, cinta banget. Tapi setelah dia melangkahi, dia melanggar nilai yang seharusnya dia jaga. Dia memperkosa Tamar. Hatinya berubah 180 derajat. Dari cinta jadi benci. Nah, pastinya kita nggak ingin hal itu terjadi dalam hubungan kita, bukan? Nah, satu aspek yang saya pelajari dari kisah ini juga, si Amnon itu terlalu dikuasai nafsu.
dia udah gak ngikutin nilai, dia ngikutin nafsunya. Dan jadi dia gak bisa mendengarkan masukan yang make sense, yang masuk akal dari si Tamar. Kalau kita baca tadi, Tamar sebenarnya memberikan jalan keluar untuk bagaimana Amnon bisa mendapatkan dirinya. Kalau dia sadar, dia ngikutin saran itu, bisa jadi mereka adalah menjadi pasangan yang bahagia. Nah karena itu pastikan pertama-tama sebisa mungkin hindari pertengkaran yang tercipta karena kita melanggar nilai-nilai Tuhan. Dan of course nilai-nilai ini juga akan membantu kita bertengkar dengan cara mainnya Tuhan. Bertengkar yang sehat ya seperti kata Jessica tadi. Nah cara mainnya Tuhan biasanya berbeda dengan cara main kita. Coba kasih jempolnya di kolom komen, cara mainnya Tuhan bukan cara mainnya kita. Ya. Nah di Efesus 4 ayat 15, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Paulus berkata tentang speaking truth in love. Atau kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Ingat, sekali lagi tujuan kita berantem itu bukan untuk kita menang sendiri. Ya, kita bukan ingin menjatuhkan pasangan kita, tapi supaya kita bisa lebih saling mengerti satu sama lain. Itu pertengkaran yang sehat. Nah mungkin ada satu waktu kamu kesel gitu karena sesuatu dan kamu pengen nyatain perasaan kamu yang sebenarnya. Tapi kamu ingat, kamu harus melakukannya dalam kasih. Nah ini bukan berarti kita ngomongnya pelan, lembut, atau mendesah gimana gitu ya. Bukan. Tapi maksudnya kita harus menyelesaikan akar masalah. Yang kita omongkan itu akar masalah, the truth. Ya. Dan karena kita mengasihi pasangan kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa saling bertumbuh, saling lebih mengasihi lagi. Jadi the truth akan karena kita mengasihi, truth in love. Jadi jangan marah-marah untuk menang sendiri atau menjatuhkan pasangan kita. Ya, itu cuman akan menumpuk dan bukan menyelesaikan masalah. Maka dari itu, udahkah kamu tahu nilai-nilai firman Tuhan supaya kamu tahu aturan main saat menghadapi cobaan? Kalau saat ini kamu udah melanggar nilai atau prinsip Tuhan, marilah kita merendahkan diri. Kita meminta ampun dan berbalik ke jalan yang lurus tadi. Kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan jangan putus harapan kalau kamu udah terlanjur menyimpang. Tuhan selalu siap menerima kita saat kita benar-benar ingin kembali ke jalan lurusnya. Nah itu yang kedua tentang nilai. Yes, jadi if we win together. Right. If we lose together. Benar karena sekali. kita satu tim ya. Jadi itu tadi U, kemudian N, nilai, dan yang ketiga itu kan unik ya, UNIK. Yang ketiga itu adalah insight dan wisdom. Nah, sekali lagi pertengkaran itu sesuatu yang wajar. Dan memang semua hubungan, harus berhasil ke pelaminan. Seringkali kalau kita pacaran tuh ya kita selalu mikir ini tuh the one dan the only one dan gak mungkin lagi ada yang lain gitu. Jadi kita tuh selalu menganggap pacar kita tuh akan jadi pengantin kita suatu kali. Padahal belum tentu loh, pacar itu tidak semuanya selalu jadi pengantin ya. Dan selalu ingat ini teman-teman, pegang ini ya kuat-kuat dalam hidup kita. Cerai itu dosa, putus bukan aib. Sekali lagi saya bilang ya, cerai itu dosa, putus bukan aib. Tapi bukan berarti kamu putus nyambung seenaknya ya, enggak. Saya tuh cuma mau bilang gini loh, justru ketika kamu belajar tentang pasangan kamu ya, pacar kamu dalam pacaran ini, saat pertengkaran ini, kamu harus pastikan kamu tuh tahu banyak tentang dia. Sehingga ketika kamu nanti kawin sama dia ya, nikah sama dia, gak ada tuh kata cerai. Karena itu tanamkan dalam-dalam di hati kamu, putus bukan aib. Tulis di komen, putus bukan aib. Kalau ada yang bilang kayak, aduh kayaknya saya harus putus nih, ya udah, it's okay gitu. Atau misalnya ada teman kita yang baru putus gitu, ya jangan diceng-cengin gitu ya. Ya udah, itu anggap sebuah konsekuensi yang memang harus dijalani kalau memang gak cocok. Saat pacaran, prinsipnya adalah buka mata lebar-lebar, saat menikah prinsipnya adalah tutup mata rapat-rapat. Jangan kebalik ya, pacaran buka mata lebar-lebar. Kalau udah menikah tutup mata rapat-rapat. Seringkali itu ini kebalik, waktu kita pacaran kita tutup mata lebar-lebar, tutup mata rapat-rapat. Tapi sudah married kita malah buka mata lebar-lebar ya. Waktu kita pacaran yang jelek-jelek tuh kayak gak kelihatan. Tapi begitu married, wah kayaknya yang kecil-kecil aja tuh yang gak penting tuh semua dipermasalahkan. Dan itu bahaya banget. Bisa membawa kita pada yang namanya perceraian.
Justru kita bersyukur kalau kita bisa bertengkar ya sama pacar kita. Kita tuh bisa mengetahui fakta-fakta yang mungkin selama ini ditutup-tutupi sama pacar kamu. Pay attention not on how he or she acts, but on how he or she reacts. Ya, perhatikanlah bukan bagaimana dia bertindak, tapi bagaimana dia bereaksi. Kalau dia bertindak itu biasa udah direncanakan ya, misalnya mau bawa bunga, mau nolong atau mau apa udah direncanakan. Tapi ketika dia bereaksi, biasanya tuh reaksi itu keluar tanpa filter. Misalnya contoh ya, pacar kamu yang cowok ini ya, kamu bilang aduh dia tuh penyayang banget, punya banyak binatang peliharaan, punya anak asuh, suka nolong orang, kalau ada nenek-nenek gak bisa nyebrang jalan dibantuin, sering menabung dan sebagainya. Tapi ketika berantem, tiba-tiba pak dia pukul kamu. Itu adalah fakta yang baru yang kita harus olah jadi informasi. Di situ kita mulai ketahui bahwa oh ternyata ini orang tuh berbeda dengan yang biasa dia tampilkan. Lalu informasi ini kita bisa olah, kita ubah jadi insight atau pengertian tentang orang ini. Kita bisa mengambil kesimpulan kayak oh ternyata dia ini adalah orang yang kurang penguasaan diri. Matanya gelap ya. Dan kita harus mau lihat itu gitu. Jangan kita tutup-tutupi ya. Atau misalnya kita bilang enggak lah gak apa-apa, gak usah ada orang yang tahu. Gak apa-apa saya ditampar sedikit, it's okay. No, itu bahaya sekali. Jadi kamu harus ubah semua informasi ini jadi insight, jadi pengertian. Lalu ketika kamu udah dapat pengertian, kamu cari hikmat. Hikmat itu adalah mengambil keputusan yang benar dari pengertian yang kita dapat. Ini saya putus, atau saya lanjut tapi harus diperbaiki, atau saya lanjut tapi saya pendem aja dalam hati. Itu kita harus punya ya, dari mengubah informasi jadi insight, jadi wisdom atau hikmat. Caranya gimana sih? Yang pertama firman Tuhan bilang di Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Yang pertama untuk ubah informasi jadi hikmat, kamu harus bergaul sama orang bijak. Coba lihat di sekitar kamu, waktu kamu bertengkar, kamu tanya sama siapa tentang pasangan kamu ini ya. Kamu tanya apa yang harus kamu lakukan dan kamu kelilingi dengan orang-orang yang bijak sehingga keputusan yang kamu buat juga bijak. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi bukan cuma kita mengelilingi dengan orang-orang yang bijak, kita minta sama Tuhan. Kita tanya, Tuhan lewat pertengkaran ini Tuhan itu mau ngomong apa buat saya? Tuhan lewat pertengkaran ini Tuhan tuh bilang apa dalam hubungan saya dan dia. Ketika kita doa, kita selalu bilang ini, Tuhan buka jalannya lebar-lebar. Tapi orang yang dewasa bisa bilang gini, Tuhan kalau ini dari Engkau buka jalannya lebar-lebar. Tapi kalau bukan, tutup pintunya rapat-rapat. Seringkali anak muda berani doa bagian pertama, Tuhan buka, Tuhan buka. Tapi kita harus doa juga, Tuhan kalau ini bukan dari Engkau, Tuhan tutup, Tuhan tutup. Nah jadi pertanyaannya waktu pacar kalian marah, apa yang kamu bisa pelajari? Selalu harus ada nih, pertengkaran yang sehat itu selalu punya sesuatu yang baru yang kita pelajari dari pacar kita. Sehingga kita bisa lebih mengenal dia. Dan seudah kita tahu fakta itu, kita ubah jadi informasi, kita berusaha mendapatkan hikmat. Sehingga kita bisa bertindak untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah K, yaitu komunikasi. Benar sekali, komunikasi. Nah, banyak pertengkaran dimulai karena komunikasi yang salah atau tidak tepat. Nah, komunikasi di sini bukan berarti kita harus banyak ngomong, ya. Bukan hanya itu. Jadi bukan hanya berkuantitas tapi berkualitas. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kan Tuhan memberikan kita satu mulut dan dua telinga. Jadi mungkin ya proporsinya seperti itu ya. Kita harus 2 kali lebih banyak mendengar daripada kita yang banyak berbicara aja gitu. Tujuan komunikasi itu kan bukan supaya kita terdengar, tapi supaya kita bisa saling mengerti. Nah coba kasih jempolnya di chat. Komunikasi bukan supaya terdengar tapi supaya saling mengerti ya. Jadi gunakan semua cara secara optimal supaya pemikiran kalian dan perasaan kalian itu bisa disampaikan. Nah buat cowok-cowok,
Nah, mendengar di sini bukan hanya terbatas ke komunikasi verbal. Karena kita tahu ya cewek-cewek itu banyak juga berkomunikasi secara nonverbal. Misalnya dari lirikan matanya, dari gesture atau gerakan tubuh mereka gitu ya. Nah itu yang kita harus pintar itu tahu maksud sebenarnya perkataan mereka. Kan kadang-kadang malah kita yang harus jadi tebak-tebakan gitu. Fill in the blanks. Apa yang mereka inginkan sebenarnya itu yang tidak dikatakan. Nah jadi kita harus benar-benar tahu. Kita harus pintar mendengar dan mengerti maksud sebenarnya pacar kita tuh ngomong apa gitu. Nah jadi bukan hanya isi komunikasi yang penting, tapi gaya komunikasi atau communication style. Itu juga sangat berperan. Intonasi, nada bicara, konteks, dan kita harus bisa membaca situasi. Itu sangat berpengaruh. Nah buat kita waktu itu saat saya baru pertama pacaran sama Cijes, gaya bicara saya ada yang bisa dibilang sebagai sarkas. Agak sarkastik gitu ya. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh dianggap serius karena biasanya sarkas itu cuman bercanda yang mungkin agak sedikit-sedikit mirip-mirip nyindir gitu. Misalnya saya lagi ngangkat barang gitu yang berat, terus dia bilang mau nggak dibantuin? Nah saya bisa langsung keceplosan bilang enggak lah, aku suka kok jadi kuli bangunan di rumah aku sendiri, misalnya kayak gitu. Sebenarnya itu nggak ada maksud apapun gitu ya, maksudnya bukannya ingin menyindir atau apa, tapi Cijes itu menangkapnya dia malah kok disindir, dia malah bisa pikir apa susahnya sih bilang mau dibantuin aja, kenapa harus nyindir. Nah kata-kata yang saya hanya ingin bercanda doang, lighten the mood malah bikin dia tersinggung, malah akhirnya bisa jadi berantem. Karena communication style yang salah gitu ya. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah waktu itu saya perkataannya tuh mulutnya jadi seperti tikaman pedang, padahal kan kita nggak mau itu. Kita ingin sebenarnya lidah kita mendatangkan kesembuhan. Setelah saya sadar, saya tahu bahwa kebiasaan saya dan cara komunikasi saya itu nggak cocok dengan Cijes, ya saya mulai merubah cara saya meresponi pertanyaan dia. Nah sama seperti kita membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita semakin serupa dengan Kristus, kita juga membangun hubungan dengan pasangan kita supaya kita semakin mengerti dia. Jadi jangan hanya diam saja, expect pasangan kamu yang berubah untuk nyesuaiin ke kamu. Mulai melakukan penyesuaian itu dari diri kamu sendiri. Yakobus 1 ayat 19, ayat terakhir kita pada hari ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah jadi biarlah marah itu adalah pilihan terakhir saat kita sedang berkomunikasi dengan pasangan kita. Jadi coba sekarang, mulai perhatikan cara kamu berkomunikasi dengan pasangan kamu. Bagaimana cara kamu berkomunikasi, bagaimana cara dia berkomunikasi. Nah semakin kamu mengerti caranya, akan semakin berkurang kesalahpahaman dan pertengkaran-pertengkaran yang gak sehat, itu juga akan sangat bisa dihindari. Nah itu mungkin kalau dari sisi cowok, kalau dari sisi cewek, Cijes akan bisa berikan masukan ya. Jadi kan kalau buat para cewek nih ya, kita itu kan tadi dibilang ya cowok tuh kadang suka ngerasa tebak-tebakan, bener gak sih? Jadi buat kita, yuk kita sama-sama bantu pacar kita untuk dia lebih bisa mengerti perasaan kita. Jadi kalau kita marah, ini juga saya masih belajar ya. Jadi kalau kita marah tuh jangan diem aja. Biasa kalau cewek marah tuh kayak ditanya sama pacarnya, kamu kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aku ada salah apa? Pikir aja sendiri. Terus kayak misalnya dia nanya apa gitu aja nggak tahu. Coba bayangin, kalau kita terus kayak gitu saat kita bertengkar ya, seringkali tuh hubungan kita tuh jadi nggak jelas gitu. Bahkan ada bertahun-tahun ya, pertengkaran demi pertengkaran yang tidak terselesaikan tuh jadi seperti bom waktu gitu. Jadi bener banget buat cewek-cewek itu sebetulnya kita bantu cowok-cowok kita dengan benar utarakan perasaan kamu. Tapi tadi kan dibilang speaking truth in love. Bukan hanya benar ya ngomong soal perasaan kamu, tapi juga jangan sampai kayak sambil cakar, sambil pukul, enggak. Tapi utarakan dengan kasih gitu. Banget. Nah jadi jangan sampai emosi ya. Saya ngeliat di sini, sekarang kan kita lagi pandemi nih, lagi nggak ketemuan ya. Kalau yang pacaran juga mungkin nggak ketemuan. Ini cara yang bagus yang saya pikir Tuhan berikan buat kita bisa bangun komunikasi yang lebih baik. Benar. Karena kan kita akan WA ya atau line atau telepon ya. Dan di situ jelas cara kita
pakai gerak tubuh tuh nggak kelihatan. Jadi coba buat cewek-cewek misalnya kesel nih, belajar mengutarakan perasaan kamu dengan kasih lewat mulut kita yang dia ngerti ya. Karena pacar kita tuh bukan cenayang gitu yang bisa nebak-nebak kita pikirannya apa. Ya kita bilang, Say, aku tuh nggak seneng karena sekarang kita udah lama nggak ketemu, kamu nggak ngabarin aku jadi khawatir. Nah dia kan jadi tahu ya, dengan itu pasti akan ngabarin, bener nggak? Daripada tiba-tiba hilang aja marah, terus kayak nggak tahu harus gimana, dia bingung, saya juga kesel, dan ini bukan pertengkaran yang baik. Sehat. Jadi bertengkarlah selama pertengkaran itu sehat. Ya. Jadi apakah happily ever after itu ada? Iya, tapi bukan berarti nggak ada pertengkaran. Ya, pertengkaran yang sehat justru membentuk kita, memangkas kekanak-kanakan kita dan membuat kita menjadi lebih dewasa. Ya, jadi tadi kita udah belajar 4 hal UNIK. Gimana kita bisa bertengkar dengan sehat. Tapi ada satu hal yang kita harus ingat. Di dalam pacaran lagunya itu bukan maju tak gentar. Ya. Seringkali kalau orang pacaran tuh selalu mikirnya kayak harus terus jadi, harus sampai kawin gitu. No, it's not. Kalau memang dirasa tidak bisa, berhentilah. Ya, kalau misalnya saya ngerasa saya nimbang-nimbang kayaknya kurang cocok nih. Sebelum jadian kayaknya saya cocok sama dia ya. Tapi seudah jadian udah banyak pertengkaran yang kita lalui, saya udah banyak belajar tentang dia dan saya ambil kesimpulan kayaknya nggak cocok. Saat itu juga kita belajar gentleman ya, walaupun wanita ataupun pria mungkin. Kita ngomong secara terbuka, Say, kayaknya kita nggak bisa jalan lagi deh. Dan itu it's okay. Kita udah bahas tadi, cerai itu dosa. Putus bukan aib. Jadi jangan sampai karena kita malu putus, terus kita nggak putus jadi maksain gitu ya. Justru ketika kita bilang oke, kayaknya nggak cocok, kita berhenti. Jangan bilang nggak apa-apa lah, biar kami tersakiti, yang penting kami saling mengasihi. No, justru mereka yang benar-benar mengasihi nggak akan tega loh ngelihat orang yang dikasihinya itu tersakiti bukan sama orang lain aja, tapi sama diri sendiri atau sama hubungan ini. Jadi sekali lagi kita belajar untuk bertengkar dengan baik ya. Kita belajar menyerahkan semuanya sama Tuhan dan kita percaya Tuhan selalu ada di setiap musim di dalam hubungan kita. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan mungkin sebentar Kau Bonar mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kalau kami sudah bisa menyampaikan Tuhan isi hati-Mu Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, Bethel Youth. Kalau ada teman-teman kami Tuhan yang sedang dalam masa pacaran Tuhan, kami percaya Tuhan Kau juga Tuhan ambil bagian Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan Kau yang sedang menyiapkan Tuhan mereka untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan, tapi dengan orang yang tepat juga Tuhan. Dan biarlah masa-masa pacaran ini Tuhan mereka bisa buka mata lebar-lebar Tuhan. Dan mereka bisa mendapatkan counsel, mereka bisa mendapat masukan yang baik, godly counsel Tuhan dari orang-orang yang bijaksana Tuhan. Karena itu Tuhan, biar mereka juga bisa bertengkar Tuhan, mereka bisa saling lebih mengerti satu sama lain dengan unik Tuhan. Dan mereka juga bisa membangun hubungan mereka secara sehat Tuhan. Supaya hubungan ini Tuhan benar-benar memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Bukan untuk memenuhi hawa nafsu, bukan hanya untuk gengsi atau apapun Tuhan, tapi biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan oleh hubungan-hubungan di Bethel Youth ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mengakhiri firman ini, Kau juga akan beserta dengan kami Tuhan di acara-acara selanjutnya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Bless you.